الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah siang hari ini, berkenan Al-Fakir selaku khatib menyampaikan wasiat untuk diri pribadi khatib khususnya dan kepada para jamaah pada umumnya untuk senantiasa kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pada bulan Zulhijjah tahun ke-10 Hijriah, baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji terakhir dalam hidupnya yang kita kenal dengan sebutan Haji Wada. Saat di wukuf Padang Arafah, baginda Rasul menyampaikan khutbahnya. Satu di antara yang beliau sampaikan pada saat khutbah di Padang Arafah, beliau sampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini lan tadillu an tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasuluh. Aku wariskan kepada kalian dua perkara yang jika dua perkara ini kalian berpegang teguh padanya, kalian akan tidak pernah tersesat di dalamnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam rangkaian haji beliau di ba'da asar, saat mengendarai untanya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan wahyu terakhir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat Jibril sampaikan juga kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sungguh kedatanganku hari ini adalah menjadi kedatanganku terakhir kepadamu ya Rasulullah." Wahyu terakhir yang Allah turunkan kepada baginda Rasul kita dapat temukan di dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan ajaran agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan aku telah meridhoi Islam sebagai agamamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah hajinya, beliau kembali ke kota Madinah. Di Masjid Nabawi beliau kumpulkan seluruh sahabat-sahabatnya. Ia kumpulkan seluruh umat Islam saat itu
untuk diperdengarkan untuknya ayat terakhir, wahyu terakhir dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu terakhir yang menjadi tanda kesempurnaan ajaran Islam, yang menjadi tanda kesempurnaan syariat Islam. Maka tatkala baginda Rasul menyampaikan wahyu tersebut, maka bergembiralah seluruh sahabat, bergembiralah umat saat itu dengan datangnya wahyu terakhir sebagai tanda sempurnanya ajaran agama Islam. Tapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara ribuan umat saat itu ada seorang sahabat yang tidak bergembira dengan datangnya wahyu terakhir. Bahkan dikisahkan dalam riwayat tersebut, beliau meninggalkan Rasulullah dan sahabat lainnya. Ia pulang ke rumahnya, ia masuk ke dalam rumahnya, ia kunci rapat-rapat pintu rumahnya dan menangis sejadi-jadinya di kamarnya. Sahabat tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dikisahkan dalam riwayat, tangisan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu sangat keras, sampai-sampai sahabat-sahabat lainnya yang berada di luar rumah mendengar tangisan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Namun tak ada seorang pun yang berani menegur, menanyakan kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu menangis. Sampai datanglah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ia datang kepada sahabat Abu Bakar. Ia tanyakan kepada sahabatnya, yaitu, "Ya Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Perihal apakah yang memberatkanmu sehingga engkau bersedih ya Abu Bakar? Di tengah-tengah umat saat ini bergembira dengan datangnya wahyu terakhir dari Allah Subhanahu wa taala." Abu Bakar radhiyallahu an menjawab, "Ya Ali, ketahuilah bahwa begitu baginda Rasul menyampaikan wahyu terakhir dari Allah Subhanahu wa taala, aku merasakan desiran-desiran tanda-tanda kematian baginda Rasul ya Ali." Begitu Ali bin Abi Thalib dan sahabat lainnya mendengar ucapan Abu Bakar As-Siddiq tentang tanda-tanda kematian baginda Rasul, bergetarnya tubuh Ali bin Abi Thalib, bercucuran air matanya, tidak sanggup menerima berita kematian, tanda-tanda kematian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ungkapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ini didengar oleh baginda Rasul. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi sahabatnya. Ia datangi rumah sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Ia sampaikan kepada sahabatnya, "Ya Abu Bakar, sungguh apa yang engkau katakan tentang tanda-tanda kematianku adalah benar. Suatu saat kelak aku akan meninggalkan kalian semua, meninggalkan dunia ini ya Abu Bakar." Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, disebutkan dalam riwayat jarak antara turunnya wahyu terakhir surat Al-Maidah ayat 3 dengan wafatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berjarak 81 hari. Dan di antara 81 hari itu Rasulullah mengalami sakit. Sakit yang semakin hari semakin parah disebabkan oleh racun yang ia dapati 3 tahun sebelumnya pada saat perang Khaybar. Di saat itu ada seorang wanita Yahudi yang dendam kepada Rasulullah, yang dendam kepada umat Islam, berpura-pura masuk Islam, lalu menghadiahi baginda Rasul daging kambing yang telah dilumuri dengan racun. Saking dahsyatnya racun tersebut dan sakit parahnya baginda Rasul, disebutkan dalam riwayat hadis yang sahih, sampai-sampai Rasulullah berkata kepada istrinya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, sungguh racun yang ada di dalam tubuhku telah meremukkan seluruh tulang-tulangku." Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, H-3 menjelang wafatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sakitnya semakin parah. Sampai-sampai beliau sudah tidak sanggup untuk menjadi imam,
memimpin salat berjamaah di Masjid Nabawi. Maka beliau utus seorang utusan untuk disampaikan kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya Abu Bakar, engkau ditunjuk baginda Rasul untuk menjadi imam menggantikan beliau di Masjid Nabawi. Awalnya Abu Bakar radhiyallahu an menolak, dan ia meminta Umar bin Khattab untuk menggantikan Rasul menjadi imam di Masjid Nabawi. Namun Umar bin Khattab menolak dan berkata, "Ya Abu Bakar, sungguh engkau lebih layak untuk menjadi imam menggantikan baginda Rasul." Maka majulah saat itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ke dalam mihrabnya Nabi. Dikisahkan dalam riwayat tersebut, dari awal takbiratul ihram sampai salamnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memimpin salat, yang terjadi adalah cucuran air mata kesedihan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Bertahun-tahun beliau bersolat berjamaah bersama baginda Rasul. Bertahun-tahun beliau berdiri di belakang baginda Rasul sebagai makmum. Hari itu mereka sudah tidak menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membersamai mereka bersolat jamaah, memimpin mereka dalam solat berjamaah 5 waktu di Masjid Nabawi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sampailah di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, di penghujung waktu duha, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Israel. Malaikat Israel setelah mengucapkan salam kepada baginda Rasul, ia berkata, "Ya Rasulullah, maksud kedatanganku hari ini adalah selain untuk bersilaturahmi kepadamu ya Rasulullah. Aku bermaksud untuk mencabut nyawamu ya Rasulullah. Itu pun jika engkau menghendaki, jika pun itu engkau mengizinkan ya Rasulullah." Saat itu Rasulullah tidak menjawab, tidak menanggapi ungkapan dari Israel. Rasulullah berkeliling matanya, melihat kiri dan kanan mencari sahabatnya malaikat Jibril alaihissalam. "Ya Israel, di mana Jibril? Kenapa ia tidak menemuiku ya Israel? Aku tidak akan pernah mengizinkan engkau mencabut nyawaku," kata baginda Rasul, "sebelum engkau datangkan Jibril ke hadapanku." Maka datanglah Jibril alaihissalam. Beliau duduk di samping kepala baginda Rasul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Jibril, "Ya Jibril, berikanlah kepadaku kabar gembira." "Ya Rasulullah," kata Jibril, "ketahuilah, sungguh para malaikat Allah, seluruh malaikat Allah telah menunggumu, telah menunggu rohmu di langit. Dan ketahuilah ya Rasulullah, bahwa seluruh nabi dan rasul sebelum kamu, mereka tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala sebelum engkau masuk terlebih dahulu ya Rasul." Rasulullah pun menjawab, "Ya Jibril, bukan berita itu yang aku inginkan. Kalau tentang diriku ya Jibril, aku tidak mengkhawatirkannya, aku tidak mengirsaukannya. Yang aku khawatirkan, tanyakan kepada Allah bagaimana dengan umatku." Atas permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat Jibril terbang ke langit, bertemu dengan Allah, menyampaikan apa yang dipesan oleh baginda Rasul. Dan setelah menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, Jibril kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan kabar, "Ya Rasulullah, sungguh umatmu adalah umat akhir zaman. Walaupun umatmu umat akhir zaman, namun umatmu adalah umat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala." Begitu mendengar kabar dari malaikat Jibril tentang umatnya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka bersenyum gembiranya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kabar tersebut. Maka ia ungkapkan kepada malaikat Israel, "Ya Israel, aku izinkan engkau untuk mencabut nyawaku." Maka bekerjalah malaikat Israel dengan izin Allah.
ia mencabut nyawa baginda Rasul. Dan di tengah proses sakaratul mautnya baginda Rasul masih menyampaikan wasiat terakhirnya kepada kita umat Islam, kepada umatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salah, 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 wattaqullaha wa ma malakat aymanukum. Tegakkanlah salat, tegakkanlah salat, tegakkanlah salat, dan bertakwalah kepada Allah, dan berbuat baiklah kepada hamba sahayamu. Kemudian keluar dari mulut Rasulullah ungkapan yang sangat masyhur, ummati, ummati, ummati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita jaga wasiat baginda Rasul yang terakhir ini. Kita jaga salat 5 waktu kita. Jangan sampai ada diri kita, anak keturunan kita yang tidak menjaga salat 5 waktunya. Dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'na wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa ana ala Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda anhuma an khulafa'ir rasyidin Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana la tu'akhizna in nashina aw akhtana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.